sekali ya. Selamat pagi. Pagi. Saya siap belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang Syu'abul Iman. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang Syu'abul Iman. Kira-kira ada yang masih mengingatnya? Apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Nah, bagus. Jadi Syu'abul Iman itu pada umumnya menjelaskan tentang keyakinan kita, keimanan kita. Nah, mengamalkan rukun-rukun iman yang keenam. Masih bisa apa rukun imannya? Masih. Ya, masukkan Iman. cara kita beriman ya, itu ada 6. Yang pertama kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dengar? Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Untuk bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau ketemu hati. Imam Syafi'i dan semua kitab yang berjudul Al-Qur'an mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan menyampainya. Pilar-pilar iman berjumlah ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya dari akhir. Dan yang keenam, mempercayai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi Syu'abul Iman atau cabang. Kemudian di sini ada soal. Kalian kerjakan di belakang. Kalau kasih lembar yang dibacakan tadi bisa dipakai satu lagi. Sudah paham? Ya. Soalnya dikerja. Yang tidak jelas bisa ditanyakan. Nama perempuan di sini tulis nama.
Nama kelompok. Kalau sudah siap semua, sekarang kita tampilkan ya satu kelompok yang ini udah siap kan? Ya. Saya coba kalian tampilkan. Kalian akan mempresentasikan ke depan. Yang lain coba disimak. Menghadap di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan dari kelompok umat ingin mempresentasikan hasil kolaborasi kami dalam kelompok berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, Syu'abul Iman. Berarti yang kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan Syu'abul Iman. Syu'abul itu merupakan asal katanya dari bahasa Arab, dari mufradat sya'bun, syu'abun dan syi'abun, sama dengan kalimat far'on dan furu'on yang artinya cabang. Iman adalah tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa'a bihi, adalah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap sesuatu yang dibawanya, yang diajarkannya kepada kita. Berarti syu'abul iman adalah cabang-cabang dari iman yang untuk membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Secara terperinci, syu'abul iman ini terbagi kepada 77 bagian secara terperinci. Namun sebahagian ulama hadis, kebanyakan mayoritas ulama hadis menyatakan dari 70 cabang iman dirangkum ke dalam tiga cabang. Sebelumnya, dalil daripada tiga cabang tersebut adalah Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, An Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan, rawahu Ibnu Majah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib berdasarkan pendengarannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini yang menjadi kategori kita ataupun problem kita, yang menunjukkan bahwa cabang iman terbagi menjadi 3, dari 70 cabang dirangkum menjadi 3 cabang iman. Di antaranya adalah ma'rifatun bil qalbi, mengenal dengan hati. Jadi cabang iman yang berkaitan dengan hati ini mulai daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, dan meninggalkan marah. Ini merupakan cabang-cabang iman yang kita amalkan, yang kita berimannya melalui konsekuensinya, yaitu dengan amal hati. Berarti semua kategori ini termasuk kita amalkan, kita perbuatannya dengan hati. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan dengan lisan, seperti melafazkan kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, seperti membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan yang kita lakukan dengan anggota tubuh, seperti membayar kafarat, beriktikaf dan menutup aurat. Inilah yang dapat kami sampaikan dari hasil kolaborasi kami dalam kelompok. Bagaimana menurut kelompok-kelompok lain? Apakah bisa diterima? Kalau ada sanggahan dan bantahan, kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang puas? Dicoba.
Ali bin Abi Thalib ingin menanggapi sedikit pada jawaban nomor 3 tentang meninggalkan marah. Mengapa meninggalkan marah termasuk dalam cabang iman dengan amalan hati? Meninggalkan marah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil terima kasih yang diucapkan kepada kelompok 2 di Serina yang telah mengajukan argumennya kepada kami untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Jadi meninggalkan marah ini kenapa dikategorikan dalam kategori amal hati? Karena meninggalkan marah tiba di sini tinjauan di sini bukan sifat seseorang, bukan gerakan tubuh seseorang. Misalnya dia memukul, marah karena memukul, akan tetapi sifat tersebut. Sifat adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Kalau zat itu bisa dilihat dan bisa kita pegang, itu zat. Makanya kalau yang beramal dengan hati, sifat hati itu namanya sifat, bukan zat. Karena marah itu bukan zat, yaitu sifat. Berarti sifat salah satunya yaitu marah, dia dikategorikan yaitu dalam beriman yang berkaitan dengan amal hati. Karena marah adalah sifat, bukan zat. Bagaimana kelompok Ali bisa diterima? Bisa. Sudah puas dengan jawaban kelompok Umar? Puas. Ya. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok Umar. Kalian bisa undur diri. Apabila dari kelompok lain tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, kami dari kelompok Umar bin Khattab ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tampilkan kelompok yang mana yang sudah siap tadi? Ya, kelompok Ali bin Abi Thalib. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan daripada kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kelompok. Yang menjadi tugas yang pertama adalah menjelaskan pengertian daripada syu'abul iman. Jawabannya adalah syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Iman memiliki banyak cabang dan setiap cabangnya harus diimani dan diamalkan oleh setiap umat Islam sehingga keimanan umat Islam menjadi sempurna. Itulah jawaban untuk nomor 1. Dan selanjutnya jawaban untuk nomor 2 yang berdasarkan pertanyaan, tuliskan dalil Al-Quran tentang syu'abul iman berdasarkan bunyi yang akan dibacakan oleh teman kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy, dia menutupkan malam pada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maksudnya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 54. Begitulah bunyi daripada dalil tentang syu'abul iman. Dan pertanyaan yang nomor 3 adalah sebutkan cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Cabang iman yang berkaitan dengan amal hati yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada rasul-rasul Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar dan juga beberapa lainnya. Dan selanjutnya, sebutkan cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Dan teman kami akan menjawab cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, berdoa, berzikir, beristighfar, menjauhi perkataan sia-sia. Begitulah contoh ataupun cabang-cabang daripada amal iman yang berkaitan dengan amal lisan. Dan yang terakhir, sebutkan cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Iman yang berkaitan dengan anggota badan, yang pertama menyucikan diri, baik secara isi atau indrawi maupun maknawi, termasuk menjauhi berbagai jenis najis. Yang kedua, menutup aurat. Selanjutnya melaksanakan salat, baik fardu maupun sunnah, berzakat, memerdekakan budak, serta beberapa lainnya. Begitulah jawaban yang telah kami kolaborasi dalam berdiskusi di dalam kelompok. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan sedikit tanggapan. Mengapa membaca Al-Quran termasuk cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan? Sekian. Baiklah, terima kasih kepada kelompok Usman yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab. Jadi yang jadi pertanyaan tadi adalah mengapa membaca Al-Quran termasuk dalam cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Dikarenakan salah satu manfaat yang bisa kita lakukan ataupun bisa kita ucapkan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dikarenakan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu ataupun merupakan salah satu sikap yang memberikan faedah. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan. Dan dengan membaca Al-Quran merupakan salah satu faedah yang mulia, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam cabang iman, yaitu keyakinan kita berkaitan dengan amal lisan yang dilakukan dengan melalui. Sekian dari penjelasan kami. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Berarti membaca Al-Quran itu termasuk cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Sekian penjelasan yang telah kami uraikan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti berakhir dari kelompok ahli bidang dalil, maka berakhir pula kelompok kita. Jadi untuk hari ini, bagaimana hasil presentasi tadi? Apa kalian sudah mendapatkan kepuasan? Dapat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kiranya Bu, kami sudah paham. Sudah paham? Ibu, Ya. tadi pertanyaan. Eh, Apa manfaat dari syu'abul iman? Apa manfaat dari syu'abul iman? Nah, mungkin ada kawan-kawan yang bisa membantu syu'abul iman manfaat? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Salah satu manfaat syu'abul iman yang pertama mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman dan mendorong umat Islam untuk mengembangkan cabang-cabang iman. Serta masih banyak jawaban yang lain, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak waktu. Ya. Bagaimana untuk kelompok? Sudah puas? Puas. Wah, kalau sudah puas kita. Jadi setelah kita belajar tentang
bisa kalian simpulkan? Syuaibul iman adalah cabang-cabang iman. Ya, Cabang-cabang iman terbagi menjadi 3, yaitu yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan yang berkaitan dengan perbuatan. yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi cabang-cabang iman itu ada 3. Cabang yang berkaitan dengan hati yaitu rukun iman yang 6. Dan kemudian yang berkaitan dengan lisan. Nah, contohnya kita membaca Al-Quran. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan. Salah satunya itu menutup aurat. Sudah pandai ya semua? Ya. Nah, jadi untuk hari ini minggu depan Ibu akan memberi PR halaman 36. Ada? Ada. Nah, beserta kita lanjutkan materi-materi yang lain yang untuk minggu depan. Nah, ada materi tentang Gaza, ya, itu bersifat marah. Nah, sekarang mari kita membaca doa. Kita baca doa dalam hati. Al-Fatihah. Nah, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siswa-siswi saya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.